Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Lembok Cyber semua. Kali ini kita akan bahas tentang cyber security, yaitu port scanning, di mana port scanning ini adalah hal pertama yang dilakukan oleh cyber security profesional untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dan service apa saja yang berjalan di suatu sistem atau di router. Dalam kasus ini kita akan melakukan scanning terhadap router MikroTik. Daftar isi video yang akan kita bahas pada kali ini, yang itu pertama, bagaimana koneksi TCP terbentuk, kemudian yang kedua, port scan menggunakan tools Nmap, yaitu network mapping, kemudian yang ketiga, analisa paket menggunakan Wireshark, yang keempat, deteksi port scanning dan blokir IP scanner pada MikroTik firewall. Bagaimana koneksi TCP itu terbentuk? Di sini ada TCP three-way handshake, di mana klien mengirimkan SYN paket atau synchronize, kemudian server akan menjawab dengan SYN ACK jika port terbuka. Kemudian klien akan menjawab dengan ACK atau acknowledge. Itu menandakan koneksi komplit. Dalam proses ini, jika server menjawab dengan reset ACK, itu menandakan bahwa port tersebut tertutup. Tahapan kedua, kita akan scan networknya menggunakan Nmap. Untuk melakukan port scanning, kita akan menggunakan tools yaitu Nmap atau Network Mapper. Tools ini sangat terkenal pada praktisi cybersecurity profesional, di mana tools ini bisa digunakan untuk mendeteksi port yang terbuka dan service apa saja yang berjalan pada suatu sistem. Untuk mendapatkan Nmap, teman-teman bisa mendownloadnya di nmap.org atau bisa teman-teman dapatkan pada sistem operasi seperti Kali Linux, Parrot OS. Nmap juga bisa berjalan di Linux, Mac, dan Windows. Pada proses TCP SYN still scan, Nmap akan melakukan request SYN request, kemudian akan dijawab oleh target dengan SYN ACK jika port tersebut open atau terbuka. Kemudian si Nmap akan mengirimkan reset. Pada proses TCP connect scan, Nmap akan melakukan SYN ke target, kemudian target akan mengirimkan SYN ACK jika port itu terbuka, kemudian target akan mengirimkan reset ACK jika port itu tertutup. Jika port terbuka, Nmap akan mengirimkan ACK, artinya connection established. Kemudian target akan mengirimkan, pada contoh ini, data, yaitu SSH banner string. Kemudian attacker atau Nmap akan mengirimkan reset atau kill connection. Sebelum kita melakukan scan, terlebih dahulu kita akan mengecek IP dari attacker dengan perintah IP A. Diketahui IP address-nya adalah 192.168.88.253. Setelah mengetahui IP dari attacker, sekarang kita akan coba ping IP target, yaitu IP MikroTik. IP-nya 192.168.88.1. Ping 192.168.88.1. Ya, MikroTik sudah bisa diping. Kita akan melakukan scanning kepada MikroTik dengan perintah nmap diikuti dengan IP address-nya 192.168.88.1. Hasil yang kita dapatkan, di sini ada beberapa port yang terbuka, artinya ada service yang berjalan. Di antaranya adalah FTP, SSH, Telnet, Domain, atau DNS, HTTP, atau Webfig. Dan di sini ada Cisco SCCP. Dan di sini ada port 8291, yaitu port dari Winbox. Selanjutnya kita akan menganalisa koneksi yang terbentuk dari port scanning menggunakan Wireshark. Untuk memfilter paket yang terkirim dari attacker menuju ke router, kemudian dari router menuju ke attacker, kita bisa memfilternya dengan perintah seperti ini, IP.src, ini menandakan IP source-nya atau pengirim, sama dengan IP si attacker, yaitu IP dari Parrot OS, kemudian di sini IP DST, sama dengan IP dari MikroTik-nya, kemudian kita tutup kurung. Di sini kita menambahkan operator logika OR, kemudian yang kedua, IP source-nya dari IP MikroTik, dan destination address-nya dari IP attacker. Sekarang kita akan coba kembali scan, kemudian kita analisa. Di sini, si attacker mengirimkan SYN ke port 80. Kemudian, MikroTik menjawab dengan SYN ACK. Ini menandakan port terbuka. Kemudian, attacker menjawab dengan ACK. Artinya, koneksi komplit. Kemudian di sini, attacker mengirim SYN ke port 443. Dijawab reset ACK oleh MikroTik. Artinya, port 443 tertutup. Kemudian kita akan coba deteksi port scanning pada MikroTik dengan mengakses IP, firewall, filter, add. Ini change-nya adalah input karena kita akan memproteksi MikroTik itu sendiri. Dan di sini pada tab ekstra,
terdapat parameter PSD atau Port Scanning Detection. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita harus memilih protokolnya. Nah, di sini kita pilih TCP. Maka ketika kita klik ekstra, ini bisa diedit. Nah, ini defaultnya thresholdnya 21. Kemudian actionnya, kita bisa add source address to address list. Atau misalnya kita mau log. Nah, di sini kita akan menangkap IP dari si attacker. Kemudian kita masukkan ke address list, misalnya di sini port scanner. Timeoutnya bisa kita tambahkan atau bisa kita biarkan dynamic. Dan di sini kita kasih komentar IP scanner. Setelah itu kita akan uji coba apakah rules ini berjalan. Kita ulangi proses scanning dan kita amati di sini. Ya, di sini byte-nya sudah bertambah, artinya rules ini berjalan. Sekarang kita reset. Bagaimana jika kita membatasi port yang akan kita scan hanya 4 port misalnya. Strip P dari port 21 sampai dengan port 24 misalnya. Kita cek kembali pada MikroTik. Ya, MikroTik tidak mampu mendeteksi port scan dengan port yang sedikit. Kita coba ubah rules-nya. Threshold-nya kita coba ganti 12. Artinya nanti kalau 4 port, 3 kali 4 sama dengan 12. Kita coba tes kembali. Kita periksa MikroTik-nya. Ya, MikroTik mampu mendeteksi. Artinya di sini threshold-nya, lihat di sini low port. Low port ini artinya port yang di bawah 1024. Kalau high port, dia akan ditandai dengan 1, yaitu di atas 1024 sampai 6535. Oke, kita reset kembali. Sekarang kita akan mencoba scanning menggunakan synscan, yaitu dengan perintah sudo nmap strip s kecil, s besar, spasi IP target. Sekarang kita periksa pada MikroTik apakah dia mampu mendeteksi. Ya, di sini terdeteksi ya. Oke, kita reset kembali. Kemudian kita akan coba membatasi seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu kita set portnya yang akan kita scan dari port 21 sampai port 25 misalnya. Kemudian kita periksa kembali MikroTiknya. Ya, di sini terdeteksi ya. Kita reset kembali. Kita akan mencoba teknik yang lain. Di sini kita akan coba TCP connect scan, yaitu dengan perintah sudo nmap strip s kecil t spasi IP address-nya. Sekarang kita akan periksa kembali pada MikroTik apakah MikroTik mampu mendeteksinya. Ya, di sini terlihat byte-nya bertambah, artinya MikroTik mampu mendeteksi port scanning dengan teknik TCP connect scan. Kita reset. Kemudian kita akan coba menggunakan teknik yang berbeda, yaitu TCP null scan dengan perintah sudo nmap spasi strip s kecil n besar spasi IP address target. Sekarang kita periksa kembali pada MikroTik. Ya, MikroTik mampu mendeteksinya. Kita reset kembali. Kita akan coba menggunakan teknik yang berbeda, yaitu fin scan dengan menambahkan strip SF, clear SF. Kita periksa kembali pada MikroTik. Ya, MikroTik mampu mendeteksinya. Kita akan coba kembali menggunakan TCP xmascan dengan perintah sudo nmap dan tambahkan di sini strip s kecil x. Kita periksa pada MikroTik. Ya, MikroTik mampu mendeteksinya. Kemudian kita akan coba menggunakan TCP ACK scan. Perintah S besar. Kita lihat MikroTik tidak mampu mendeteksi ACK scan. Oke, sekarang kita coba analisa menggunakan Wireshark. Di sini kita restart close without saving. Nah, kita akan analisa apa yang terjadi ketika kita scan menggunakan ACK scan. Kita ulangi kembali. Kita periksa pada Wireshark. Ya, di sini si attacker mengirimkan ACK tanpa diawali oleh SYN. Sekarang kita akan membuat rules baru untuk menangkap ACK scan. Change-nya input, kemudian connection state-nya new, artinya baru membuat koneksi. Kemudian pada tab advance, kita pilih di sini TCP flag. Di general kita pilih protokolnya TCP. Kemudian di sini kita pilih TCP flag yaitu ACK. Kemudian kita add action, add source address to address list. Kemudian kita pilih address list yaitu port scanner yang tadi. Oke. Sekarang setelah kita menambahkan rules baru, kita coba scan kembali menggunakan teknik scan ACK. Kita periksa pada MikroTik. Ya, di sini MikroTik sudah mampu mendeteksi ACK scan. Selanjutnya, kita akan mencoba SW. Di sini TCP Windows scan. Kita reset Wireshark-nya. Kemudian kita coba scan dengan menambahkan SW. Kemudian kita periksa pada Wireshark. Ya, sama ya. Di sini melakukan ACK. Kemudian kita periksa MikroTik. Ya, MikroTik juga mampu mendeteksi. Sekarang kita reset kembali. Sekarang kita akan mencoba melakukan scan dengan teknik TCP Memon scan dengan menambahkan di sini SM. Ini kita periksa di Wireshark-nya. Di Wireshark juga sama. Di sini adalah ACK. Set. Kita coba scan kembali dengan teknik Memon scan. Kita cek pada Wireshark. Di sini si attacker mengirimkan fin ACK tanpa SYN terlebih dahulu ya. Nah, kita coba periksa pada MikroTik. MikroTik tidak mampu mendeteksinya. Nah, dengan teknik yang sama kita bisa menambahkan rules
baru. Nah, di sini kita bisa tambahkan TCP flag-nya. Kita lihat tadi pada Wireshark dia mengirimkan pin ACK. Kita tinggal tambahkan di sini pin dan ACK. Oke. Setelah kita berhasil mendeteksi port scanner, selanjutnya kita akan memblokir IP dari attacker dengan cara klik di sini, kemudian kita tambahkan change-nya input, protokolnya TCP, address list-nya, source address list-nya adalah address list dari port scanner. Action-nya drop. Kita kasih komen drop IP attacker. Setelah kita menambahkan rules pada MikroTik-nya, maka setelah MikroTik mampu mendeteksi IP scanner, kemudian IP scanner tersebut akan di drop. Maka scanner tidak akan bisa connect kembali ke MikroTik kita dan tidak akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih membahayakan lagi. Baik, sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.